Tujuan penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada prinsipnya ditujukan untuk menjawab tantangan pendidikan di era industri berbasis digital, Industri 4.0. Dan pendidikan di Indonesia berusaha menyamakan industri tersebut dengan pendidikan 4.0 pula. Karenanya jauh sebelum penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, pemerintah sudah menyiapkan berbagai sarana penunjang khususnya infrastruktur pendidikan, khususnya di bidang informasi dan teknologi, sekaligus melakukan revolusi pendidikan di seluruh jenjang pendidikan melalui konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh. Seperti yang telah dipaparkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam pidato peluncuran kurikulum Merdeka Belajar, menyebutkan bahwa kurikulum terbaru ini sangat memiliki perbedaan yang signifikan dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Dengan mengadopsi kurikulum Merdeka secara bertahap, pendekatan strategi ini adalah bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan mengenai kesiapan dari guru, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya sebagai dasar menentukan pilihan implementasi kurikulum Merdeka serta memberikan umpan balik berkala sekitar 3 bulanan untuk menetapkan kebutuhan penyesuaian dukungan implementasi kurikulum Merdeka dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan kata lain, pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan. Semakin sesuai dengan kebutuhan, maka akan semakin mudah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Strategi yang kedua, menyediakan asesmen dan perangkat ajar. Pendekatan strategi ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar seperti buku teks, modul ajar contohnya, yaitu proyek dan kurikulum dalam bentuk digital. Menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru high-tech. Pendekatan strategi ini juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara daring atau online oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi kurikulum Merdeka, disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast, atau e-book yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan. Strategi keempat, menyediakan narasumber kurikulum Merdeka. Pendekatan ini digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum Merdeka dari sekolah penggerak yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tahap kelima, memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Komunitas belajar dibentuk oleh kelulusan guru penggerak maupun oleh pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik maupun berbagi konten mengenai kurikulum Merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan. Kesimpulan, menurut pendapat saya, Merdeka Belajar itu adalah belajar yang melibatkan murid dalam menentuan tujuan serta memberi pilihan cara belajar dan secara bersama melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila. Konsep dasar dari Merdeka Belajar. 1. Belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Yang kedua, belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Ketiga, perlu diketahui bahwa belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Konsep keempat, ingat bahwa belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Kelima, belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Keenam, belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Ada 3 cara mempraktikkan Merdeka Belajar dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, membangun komitmen pada tujuan. Yang kedua, membangun kemandirian belajar. Dan ketiga, menumbuhkan kebiasaan refleksi.